Rekan-rekan wartawan sekalian, hari ini saya berserta Pak Wakapolres dan para PJU Polres Metro Bekasi seperti biasanya setiap akhir tahun akan melakukan rilis akhir tahun untuk menjelaskan kegiatan kepolisian selama atau sepanjang tahun 2021. Hal-hal pokok yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah perkembangan situasi Kamtibmas tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Kemudian implementasi program-program Polres Metro Bekasi, kemudian kasus-kasus menonjol, serta upaya-upaya dan terobosan yang dilakukan dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan situasi yang kondusif, serta harapan-harapan yang akan kita capai di tahun 2022. Lanjut, untuk situasi Kamtibmas dilihat dari jumlah kriminalitas tahun 2021 dibandingkan 2020 terjadi penurunan sebanyak 12%, ya, yaitu dari 1.555 menjadi 1.365. Kemudian untuk crime clearance-nya juga terjadi penurunan terjadi penurunan 9% dari 2.330 menjadi 2.114 kasus. Kemudian perbandingan jumlah kriminalitas yang menjadi atensi ini juga rata-rata terjadi penurunan. Untuk kasus curat tahun 2020 terjadi penurunan sebanyak 149% dari 127 menjadi 51 kasus. Kemudian untuk curas terjadi kenaikan, ya. Untuk curas terjadi kenaikan sebanyak 22% dari 18 kasus menjadi 22 kasus. Kemudian untuk curanmor terjadi penurunan 11% dari 86 kasus menjadi 76 kasus. Kemudian untuk penganiayaan berat ini juga terjadi penurunan yang cukup signifikan sebanyak 69% dari 42 kasus menjadi 13 kasus. Perkosaan terjadi penurunan yang signifikan juga sebanyak 72% dari 11 kasus menjadi 3 kasus. Kemudian pembunuhan ini tidak terjadi kenaikan atau tetap dari 4 kasus, tahun 2021 juga 4 kasus. Perjudian terjadi penurunan sebanyak 80% dari 5 kasus menjadi 1 kasus. Korupsi 0, namun ada kasus korupsi yang sudah P21, ya, di tahun 2021 ini. Kemudian cybercrime terjadi penurunan dari sebanyak 12 kasus dari 157 menjadi 140 kasus. Sementara untuk kejahatan di perindustrian dan sumber daya lingkungan ini 0 kasus. Untuk kecelakaan lalu lintas juga terjadi penurunan sebanyak 22% dari 1.320 menjadi 1.025 kasus. Untuk korban yang meninggal terjadi penurunan dari 60 kasus menjadi 36 kasus atau turun 40%. Luka berat turun 4% dari 139 kasus menjadi 134 kasus. Sedangkan luka ringan terjadi penurunan 1% dari 1.170 kasus menjadi 1.158 kasus. Untuk tilang sama, terjadi penurunan 40%. Untuk jumlah pelanggar
Dari terjadi penurunan yang signifikan juga, yaitu untuk rata-rata yang paling tinggi adalah umur 16 sampai dengan 40 tahun. Operasi kepolisian yang kami lakukan ada beberapa, mulai dari operasi Amanusa 2, operasi Pekat Jaya, operasi Keselamatan Jaya, operasi Ketupat Jaya, Bina Waspada, operasi Sendak, operasi Patuh, operasi Sikat Jaya, operasi Bina Karuna, operasi Nila Jaya, operasi Zebra Jaya. Kami sudah lakukan dengan baik dan beberapa hasil juga terlihat indikatornya terjadi situasi Kamtibmas yang kondusif dengan peningkatan upaya kepolisian melalui operasi ini. Adapun kasus-kasus yang menonjol yang telah kami lakukan dalam pengungkapannya, yang pertama adalah pengungkapan kasus narkoba sebanyak 12 kg dan 3.750 butir pil ekstasi lintas negara. Ini kita lakukan pengungkapan di tahun 2021 dan kita juga melakukan penangkapan tidak hanya di Kabupaten Bekasi, juga di beberapa tempat berdasarkan pengembangan, salah satunya di Riau. Kemudian kasus 365 dan 363, pencurian pemberatan dan pencurian kekerasan. Ini kasus pembobolan minimarket, beberapa kasus kita ungkap juga, ya. Kemudian kasus ganjal mesin ATM, kasus penggandaan uang, kasus begal yang digagalkan oleh masyarakat, kasus pembacokan, kasus mutilasi yang dapat kita ungkap dengan waktu yang cepat, kemudian kasus pencabulan ayah tiri yang kemarin sempat viral, itu juga sudah kita ungkap. Dan yang terakhir kemarin juga kita sudah ungkap kasus pembunuhan yang di Tamblang, kasus pembunuhan, ya. Ini kita juga sudah lakukan pengungkapan. Kemudian kita juga melakukan operasi kemanusiaan, operasi penanggulangan bencana. Yang pertama adalah penanggulangan bencana banjir tahunan yang seringkali terjadi di wilayah kita, yaitu di awal tahun 2021, tepatnya di awal bulan Januari. Ini kita sudah lakukan pengamanan dan alhamdulillah kasus bencana banjir tersebut dapat ditangani dengan baik dan dapat meminimalisir korban jiwa, korban dan penanganan korban. Ini kita sudah lakukan bersama-sama dengan stakeholder terkait dan tentunya juga dukungan dari masyarakat setempat. Selain itu juga kita melakukan operasi kemanusiaan penanganan pandemi COVID, ya. Penanganan pandemi COVID-19 dimulai dari bulan Maret tahun lalu. Untuk tahun ini memang terjadi peningkatan jumlah kasus COVID dikarenakan ada varian baru yaitu Delta di bulan Juni dan Juli yang jumlah positif COVID-nya itu cukup tinggi dan jumlah kematiannya juga cukup tinggi. Namun alhamdulillah dapat kita tangani dengan baik dan tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga pada dari bulan Juni, Juli, bulan Agustus sudah terjadi penurunan kasus COVID yang sangat signifikan, didorong dengan kegiatan vaksinasi yang dilakukan secara masif sampai dengan ke tingkat-tingkat satuan masyarakat yang paling kecil, yaitu tingkat RT dan RW, ya. Untuk vaksin mereka kita lakukan mulai dari bulan Agustus, ya, sampai dengan bulan November kita lakukan kegiatan vaksinasi merdeka. Ini kita lakukan secara mikromasif, dilaksanakan di 23 kecamatan
ya dengan jumlah gerai sebanyak 202 gerai. Adapun masyarakat yang sudah divaksin dengan fasilitasi ya Polres Metro Bekasi sebanyak 1.354.176 orang atau dosis. Targetnya 2.417.794 dosis. Kurang lebih kami sudah memfasilitasi sebanyak 58%, ulangi 58,7%. Selain itu juga kita menangani pengamanan kegiatan masyarakat yang meningkat seperti demo buruh ya, yang berlangsung di kalau tidak salah 2 agenda. Yang pertama agenda terkait dengan Omnibus Law, kemudian May Day, dan kegiatan buruh terkait dengan penolakan UMK yang baru-baru ini berlangsung. Alhamdulillah pengamanan yang kami lakukan bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah serta elemen masyarakat lainnya ini dapat berjalan dengan kondusif, tidak ada gangguan keamanan yang signifikan, semuanya dapat diatasi dan pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan aman dan tertib. Kemudian kami untuk menjaga kondusivitas keamanan Bekasi dan untuk menegakkan supremasi hukum, tidak ada ormas yang berdiri di atas hukum, kami melakukan operasi penertiban gardu, simbol-simbol, bendera dan lain-lain ya, ormas yang tidak tertib. Kurang lebih kami sudah menertibkan sebanyak 19 gardu, 49 baliho dan 263 spanduk serta 400 bendera. Ini dari berbagai organisasi masyarakat yang tidak tertib dalam penempatan simbol-simbol mereka. Harapan kami ke depan, Polres Metro Bekasi dapat melayani masyarakat dengan baik dan mampu meningkatkan kesiapan dalam mendeteksi, mengantisipasi setiap dinamika perkembangan situasi kamtibmas yang terjadi, serta mampu meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, tentunya dengan bersinergi dengan stakeholder terkait, terutama TNI, Pemda, dan potensi masyarakat yang ada di Kabupaten Bekasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.